Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengadaan PNS atau Pegawai Negeri Sipil dengan anggota Azari Nindya dengan NIM 006, Rizky Diansari dengan NIM 022, Ulum Rahmanggani dengan NIM 032, dan Fauzanur Rahman dengan NIM 045. Cakupan pembahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama mengenai pengertian pengadaan PNS dan tujuan pengadaan PNS, bahasan yang kedua mengenai dasar hukum dalam pengadaan PNS, bahasan yang ketiga mengenai penyelenggara pengadaan PNS, bahasan yang keempat mengenai tahapan pengadaan PNS, dan juga bahasan yang kelima yaitu analisis kasus dan permasalahan dalam pengaduan PNS. Nah, pengertian dari pengadaan PNS yaitu masa kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong dikarenakan pegawai negeri sipil atau PNS sebelumnya meninggal dunia, pensiun, berhenti, atau adanya suatu perluasan organisasi yang mengharuskan PNS tersebut pergi atau mengisi tempat yang lain. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencoba menempati posisi tersebut sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tujuan pengadaan pegawai negeri sipil. Proses pengadaan pegawai negeri sipil berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai negeri sipil di Indonesia. Kebutuhan pegawai negeri sipil terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan fungsional keterampilan, di mana tujuan tersebut secara umum untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik. Dasar hukum pengadaan pegawai negeri sipil di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian pertama, bagian kedua tahap perencanaan, bagian ketiga tahap pengumuman lowongan, bagian keempat tahap pelamaran, dan bagian kelima tahap seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang diatur dalam pasal 15 hingga pasal 32. Penyelenggara pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Kementerian di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian di bidang Keuangan, Kementerian di bidang Pendidikan, Badan Kepegawaian Nasional, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya. Tugas Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS terdiri dari mendesain sistem seleksi, menyusun soal seleksi, menetapkan ambang batas kelulusan seleksi, melaksanakan seleksi, mengolah hasil, mengawasi pelaksanaan seleksi, serta menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan sistem pengadaan pegawai negeri sipil. Tahap-tahap pengadaan PNS. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengumuman lowongan, ketiga, pelamaran, keempat, seleksi, dan yang kelima, pengumuman hasil seleksi. Perencanaan, Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS dan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS. Perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud meliputi jadwal pengadaan PNS, dan penyediaan prasarana dan sarana pengadaan PNS. Pengumuman lowongan. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman sebagaimana dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. Pengumuman memuat nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi, dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Pelamaran. Pada tahapan pelamaran, pelamar diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam pengadaan PNS sebagaimana aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya adalah seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Pada tahapan seleksi, pelamar diwajibkan mengikuti berbagai macam tahapan seleksi yang terdiri atas 3 tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Selanjutnya adalah analisis kasus dalam pengadaan PNS. Pada kasus pengadaan CPNS, kami menggunakan kasus pengadaan CPNS tahun 2019, yang mana dalam tahapannya telah menerapkan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya adalah tahapan pengadaan pegawai yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses penerimaan dan seleksi pada penerimaan CPNS 2019, di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah berdasarkan siaran pers, Badan Kepegawaian Negara Nomor 89/Rilis/PKN/11/2019 melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian atau WASDAL menemukan sejumlah pelanggaran terhadap proses pengadaan CPNS tahun 2019 di beberapa instansi pusat dan daerah, yaitu selanjutnya ada video tentang proses pengadaan CPNS. Untuk mencapai suatu tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat, salah satu poin atau salah satu yang kita harus benahi adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang akan mengawali semua aspek kehidupan untuk mencapai tujuan hakiki adalah kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, di tahun ini berdasarkan tadi background analisis dan sebagainya, kebutuhan PNS secara nasional adalah 238.015 kebutuhannya, yang terdiri dari 51.271 untuk instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah yang dialokasikan pada 76 kementerian dan lembaga dan 525 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Demikian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa.